Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia TVS Kalisto. Kebetulan TVS Kalisto ini adalah milik pribadi saya yang saya beli mulai dari bulan 10 tahun 2019. Apa aja sih yang beda gitu dari yang lain? Mungkin TVS Kalisto ini salah satu tipe skutik mirip Vespa ya, yang murah harganya. Nah, kita bicara dari depan. Nah, depan ini ada tameng ya. Tameng ini memang dapat gratis bawaan dari TVS Kalisto. Nah, kita ke samping. Ini spion. Spion ini lumayan lucu sih. Tapi kalau dilihat dari bahannya ini bagus. Nah, dari kacanya bulat. Mirip-mirip apa ya, Scoopy ya. Terus kita ke bawah, dari lampu utama belum LED ya. Lalu kita ke bawah. Nah, ini bodinya nih plastik. Ini bodi plastik. Oke. Lalu ini beda nih. Nah, ini dari plat. Sama, ini juga masih belum LED. Dan cukup menarik sih dari depan. Nah, untuk dari samping, di sebelah kanan ada emblemnya ya, Kalisto. Ini timbul loh ini. Bukan stiker ya. Ini timbul, jadi kelihatan lebih bagus. Nah, ini kayaknya agak kelihatan murahan sih sebenarnya. Karena seperti cuma ditempel aja gitu. Ini khawatir nanti kalau anak-anak nih iseng ya, congkel-congkel gitu, ini bisa copot nih. Nah, untuk bodi samping ini plat, sama seperti spakbor yang di depan. Lalu kita lihat dari model knalpotnya. Jujur saya baru lihat model knalpot seperti ini. Gemuk ya, lubangnya biasa kecil. Nah, untuk pijakan kaki belakang, untuk yang dibonceng nih, bahannya nih plastik loh. Plastik, kayak plastik enteng gitu, tapi nggak tahu di kekuatannya. Oke, cukup enteng sih. Nah, nggak tahu nih kalau misalkan ini patah, belinya di mana atau diganti dengan part yang mirip-mirip, itu saya belum tahu nih. Ya, modelnya dari samping. Kelihatan dari samping lebih gendut ya, cantik lah teman-teman. Jadi ini karena barang build up langsung dari India, ini made in India ya. Ringnya 12. Lalu yang jadi sorotan saya, ternyata di sini ada kayak lambang Israel gitu, musuh Palestina. Unik ini ya, sebel-sebel gimana gitu ya. Overall lumayan lah, bagus. Dan ini juga unik nih, kayaknya nggak ada yang sama gitu dengan TVS Kalisto ini untuk peleknya. Oke. Untuk bagian belakang terdapat apa ya, tangki bensin. Ini masuknya bensin ini dari belakang ya. Lalu dari lampu sen biasa, ini belum ada LED memang, tapi bagus sih. Dalam arti bening gitu. Mudah-mudahan sih nggak murahan gitu, karena yang murahan biasanya makin lama tuh makin pudar ya. Begini, ada tulisan Kalisto juga di sini. Kalau dilihat sih nanti ini bakalan apa ya, bakalan suram nih, karena ini kayak bahan karet lembut. Biasanya kalau yang model-model gini nih lama kelamaan nih akan menguning atau jadi coklat gitu, coklat-coklatan, sehingga nanti akan kelihatan lebih nggak jelas tulisannya. Nah, ini juga sama nih, ini seperti stiker yang ditempel nih. Sebentar. Oke, gimana cara bukanya? Nah, begini.
Kalau kita putar ke kiri, nah dia akan terbuka. Sekali lagi, up, ke kiri, oke, lagi. Nah kalau ke kanan, klik. Wah, ini yang terbuka. Tipe Callisto juga memiliki bagasi yang lumayan lebar nih. Dalam, maaf, ada beberapa buku. Ini adalah helm gratisannya dari Callisto. Ini ada logo TVS, kuda berlari. Lumayan sih, ya lumayan nih pokoknya. Kan ada juga tuh dari produk helm gratisan sebelah nih, tapi ini lumayan lebih bagus gitu, nggak terlalu besar dan kece juga. Nah, gimana kalau kita masukkan ini ke dalam bagasi? Bismillah. Ya, masuk. Mungkin agak menekan sedikit ke dalam, tapi memang nggak merusak. Kita juga dapat kunci-kunci standar. Seperti ini untuk busi, ini obeng standar yang min plus. Ini ada kunci 10 dan kunci 14. Untuk selahan, biasanya untuk seperti Honda ya, jadi selahannya tuh, atau Yamaha, selahan tuh di sebelah sini, di sebelah sini, ini sebelah sini, lurus ke sini. Jadi kalau kita selah tuh injeknya begini, ke belakang. Kalau ini posisi selahannya ke depan, terbalik ya, tapi pada prinsipnya sih sama aja gitu. Nah, ini yang unik dan beda dari motor-motor Jepang, posisi selahannya TVS ya. Mungkin cari beda kali ya, karena motor ini masih karbu, jadi kita masih disediakan ini nih, cuk ya. Jadi kalau motor lama nggak dipakai nih, cuk ini sangat berguna, karena memang ini juga motor jarang dipakai. Ini ada semacam gantungan untuk belanjaan, tapi jangan sekali-kali dipakai untuk beban yang berat, karena ini bisa patah nih. Dan memang ini ringkih banget. Duh, saya aja nggak berani nih pakai buat barang-barang berat. Dan infonya sih dari seseorang gitu ya, dia ininya udah patah nih, karena pernah dibawa untuk membawa semangka. Nah, ini kelemahannya yang perlu mungkin diperbaiki oleh TVS. Nah, ada juga sih gantungan di bawah jok, maaf, di bawah sini. Ini juga sama, enteng dan ringkih nih. Jadi sekali-kali jangan dicoba deh, jangan sekali-kali dicoba deh untuk bawa-bawa beban berat, karena berisiko. Untuk kunci ini masih standar ya, kayak Honda, sama ada pengaman kunci, terus biasa. Enteng. Sekarang kita coba hidupkan. Cara menghidupkannya seperti skutik Honda. Jadi kita tekan dulu remnya, baru kita starter. Suaranya juga cukup lembut ya, garing gitu, nggak berat. Pokoknya mantap deh. Di bagian mengemudi ini ada eco dengan lampu hijau. Ini ada power. Jadi eco ini adalah indikator penggunaan hemat atau ekonomis. Power ini di atas eco, jadi lebih banyak
menggunakan bensin otomatis ya, karena powernya lebih besar. Nah, di sini juga tersedia panel speedometer. Ini odometer baru 700-an. Nah, sebentar, nggak kelihatan nih soalnya ada indikator lain. Di sini ada lampu, nggak kelihatan ya, jadi saya nggak bisa jelasin deh. Di sini juga ada indikator untuk pengisian bensin. Jadi kalau misalnya bensin kita udah mulai habis nih, ini kedip-kedip nih, seperti gambar alat mesin pom bensin, dia berkedip-kedip warna oranye, memperingatkan kita untuk segera mengisi bensin. Nah, yang uniknya, di sini yang unik. Jadi untuk TVS Callisto ini dia punya lampu tembak. Kalau kita tekan gini nih, ya seperti mobil, masih lampu tembak gitu. Pernah saya coba waktu malam hari konvoy dengan teman-teman, saya gunakan lampu tembak. Jadi teman-teman nih pada minggir dikiranya apa? Dikiranya mobil gitu. Nah, unik sih lampu tembak. Dan ini saya cobanya gimana ya? Oke. Ya, ini lampu tembaknya nih. Yang terakhir yang nggak kalah unik dan istimewa mungkin ya, tapi sebagian juga membuat orang ilfeel ya. Nah, jika kita menggunakan sen, misalkan kita mau sen ke kanan, maka terdengar bunyi seperti truk mau mundur. Nah, oke, sama ke kiri juga suaranya seperti truk. Nah, tapi yang saya rasakan kadang-kadang membuat orang-orang atau pengemudi di sekitar kita menjadi lebih waspada. Ya, ini saya sedang naik Callisto. Callisto ini cukup responsif loh untuk tarikan bawah ya. Tarikan bawah cukup responsif, enak. Tapi kalau untuk tarikan atas, dia memang agak lemah. Nah, udah gitu, yang saya suka dari motor ini, memang sih saya nggak suka ngebut ya. Cukuplah tarikan bawahnya, powernya besar. Jadi kalau kita boncengan tanjakan ya lumayan bertenaga. Adalah joknya ini empuk banget. Selain suspensinya empuk, joknya juga empuk. Jadi nyaman lah untuk orang yang seumuran saya 40 tahunan ya. Nah, selain itu pula untuk postur saya cukup enak dan nyaman di postur 170-an. Jadi posisi mengemudi juga enak ya, tinggi gitu. Tinggi sesuai dengan postur saya 170-an. Yang pada akhirnya badan terasa lebih nyaman. Ini memang bodinya besar, untuk orang-orang tinggi pas, oke, menyesuaikan gitu. Karena kalau ada orang dengan postur tinggi 170-an pakainya motor Mio yang kecil, memang kelihatannya jadi nggak proporsional. Insya Allah ini cukup dan cocok untuk postur tubuh 170. Nah teman-teman, itulah pengalaman saya menggunakan TVS Callisto selama beberapa bulan ini. Dari harga yang kita keluarkan dengan apa yang kita dapat, recommended kok buat teman-teman yang motor berbeda tapi agak sedikit murah dan motornya nyaman kok. Silahkan coba TVS Callisto.